Sidang perselisihan hasil pemilihan umum dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 kembali digelar di Mahkamah Konstitusi, Jumat 17 Januari 2025. Kali ini, Majelis Hakim mendengarkan jawaban termohon, terangan pihak terkait, dan Bawaslu. Kuasa hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya selaku termohon, Ali Nurdin, membeberkan fakta-fakta untuk membantah semua tuduhan kubu Cecep Nurul Yakin, Asep Sopari Al-Ayubi yang muaranya dialamatkan kepada Ade Sugianto. Dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 8 Januari 2025, kuasa hukum Cecep Asep menuding kalau Ade Sugianto telah menjabat Bupati Tasikmalaya selama 2 periode, sehingga tidak bisa mengikuti lagi pilkada tingkat kabupaten. Menurut kubu Cecep Asep, Ade Sugianto telah menjadi penjabat sementara Bupati Tasikmalaya sejak 5 September 2018 sampai 3 Desember 2018. Mereka menilai Ade sudah menjabat pelaksana tugas Bupati selama 2 bulan 28 hari. Menjawab tuduhan itu, Ali Nurdin mengungkap inkonsistensi dalam permohonan pemohon. Dalam uraian di halaman 16 dan 17, pemohon menyebut 2 istilah berbeda, yakni penjabat sementara dan pelaksana tugas. Padahal, menurut hukum, 2 istilah tersebut memiliki arti berbeda dengan mekanisme pengangkatan, masa jabatan, dan kewenangan yang berbeda pula. Oleh karena itu, Ali menilai permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Terkait jabatan pelaksana tugas atau penjabat sementara seperti yang dituduhkan kubu Cecep Asep, Ali membantahnya dengan menyodorkan telegram Gubernur Jawa Barat bertanggal 5 September 2018 dan keputusan Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan pada 5 Oktober 2018. Ali menegaskan, dalam kurun waktu 5 September 2018 sampai 3 Desember 2018, Ade Sugianto merupakan wakil bupati dengan tambahan tugas melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya. Sikap KPU merujuk kepada PKPU sebagai hukum positif yang dihitung sejak pelantikan. Jadi yang berlaku adalah sejak pelantikan. Nah, yang kedua, berkaitan dengan norma PKPU sejak pelantikan sudah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Agung, dan sudah keluar putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 42 yang pada pokoknya menolak permohonan dari pemohon. Yang ketiga, berkaitan dengan adanya tafsir dari Mahkamah Konstitusi dalam putusan 129 itu dibuat belakangan setelah penetapan. Sehingga berdasarkan prinsip hukum yang berlaku umum bahwa hukum tidak berlaku surut. Sehingga pada waktu Pak Ade diangkat sebagai bupati yang melaksanakan tugas dan wewenang bupati, jabatannya adalah sebagai wakil bupati. Ali memaparkan, sebelum menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya dalam Pilkada 2024, KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan verifikasi kepada beberapa pihak, di antaranya Sekretaris Daerah. Menurut Sekretaris Daerah, Ade Sugianto baru dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada 3 Desember 2018 dan berakhir pada 23 Maret 2021 atau selama 2 tahun 3 bulan 20 hari. Berpijak pada peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 dalam pasal 19 huruf E, dijelaskan bahwa penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. Dengan begitu, tuduhan Ade Sugianto telah menjadi Bupati Tasikmalaya selama 2 periode terbantahkan. Selain inkonsisten, Ali juga memaparkan kalau permohonan pemohon tidak jelas. Hal itu terkait dengan petitum agar Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya nomor 1575 tahun 2024 tentang penetapan nomor pasangan calon peserta pemilih Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Menurutnya, petitum tersebut tidak jelas karena pemohon salah menyebutkan keputusan KPU nomor 1575 tahun 2024 tanpa menyertakan kata urut, sehingga maknanya menjadi luas dan tidak sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya. Terkait permohonan pemohon agar Cecep Asep dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih, Ali menilai itu salah alamat.
Pasalnya, Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan dalam menetapkan pasangan calon terpilih. Permohonan diskualifikasi pun dinilai tidak jelas lantaran pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan dasar hukum tuntutan tersebut. Untuk itu, ia meyakini permohonan pemohon dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam eksepsi, menerima eksepsi termohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya nomor 2689 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 pukul 00.51 WIB. Hormat kami, kuasa hukum termohon, Alinuddin SH, SCMA, dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih.